Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi karimi rahman, alamal Qur'an, khalaqal insan alamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil abad. Alhamdulillah, di kajian kali ini ya kita banyak sekali menerima masukan-masukan ya dari teman-teman. Kemarin saya sekitar beberapa hari yang lalu ya posting di Instastory, kemudian juga di WhatsApp komunitas Dawaku. Bagaimana nih kalau misalnya kita mau sharing-sharing seru seputar berdamai dengan luka. Kita tahulah bahwasannya setiap orang itu pasti punya lukanya masing-masing. Luka yang berbeda-beda. Luka yang mungkin ada yang lukanya kecil, nggak seberapa cepat sembuhnya. Ada mungkin lukanya itu yang besar sekali gitu, lama sembuhnya. Ada juga mungkin yang lukanya itu sudah lama sekali sampai sekarang belum sembuh-sembuh. Macam-macam lah lukanya itu, dan saya yakin setiap kita pasti punya luka itu gitu. Tapi nggak semua orang sudah bisa berdamai dengan lukanya masing-masing. Nggak semua orang sudah menyembuhkan lukanya masing-masing, dan nggak semua orang juga itu membasuh lukanya itu lalu hilang lukanya itu, nggak semuanya juga seperti itu. Lalu bagaimana biar kita tuh bisa berdamai dengan luka itu semua gitu. Oke, mungkin saya pengen coba kategorikan beberapa macam-macam yang mungkin itu adalah luka yang pernah teman-teman rasakan, dan itu juga mungkin pernah saya rasakan ya. Tapi saya mungkin akan membacakan beberapa poin-poin yang mungkin ini teman-teman pernah merasakan ini. Pertama ya, macam-macam luka. Mungkin ada di luar sana yang pernah merasakan luka pada saat kecilnya, ya pada masa kecilnya. Entah dia adalah orang yang broken home, ya, atau orang yang mungkin ditinggalkan sama orang tuanya saat masih kecil, atau orang yang masa kecil yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya karena perceraian. Macam-macam lah, itu adalah sebuah luka gitu ya. Lalu bagaimana biar kita membasuh luka itu? Nah, nanti mungkin akan kita jelaskan. Itunya yang pertama, luka yang mungkin pada saat kecil dan dia ditinggalkan oleh orang tuanya. Lalu luka yang kedua, yaitu luka pada masa remaja yang itu disakiti oleh orang lain. Ya saat kita masih remaja, kita tahu lah ya lukanya itu macam-macam lah ya. Ada yang mungkin luka kasmaran, cinta-cinta monyet mungkin dulu ketika masih remaja, macam-macam lah. Kalau kulihat luka itu pasti ada saat masih remaja. Terus kemudian yang ketiga, luka pada fase dewasa. Apa saja nih luka pada fase dewasa nih ya? Luka pada fase dewasa salah satunya itu adalah ketika disakiti oleh orang yang dicintai. Wah, ini jomblo pasti merasakan ini. Atau misalnya luka yang mungkin itu di ghosting lah ya, udah berharap banyak tapi ternyata pergi tanpa pamit gitu. Ini banyak sekali yang kita alamin lah ya dari teman-teman. Mungkin nggak tahu ya kalau teman-teman Dawaku pernah merasakan atau enggak. Cuman aku lihat di luar sana ada yang pernah merasakan luka itu ya. Terus ada juga yang keempat, luka yang dikhianati oleh orang yang dipercayainya. Nggak hanya masalah cinta ya, tapi bisa jadi kita pernah dikhianati sama orang yang kita percayai. Kita percaya sekali sama orang ini, atau rekan bisnis atau sahabat, percaya sepenuhnya sama dia. Tapi satu hari dia mengkhianati kita gitu. Entah ada satu hal yang kita nggak percaya kalau dia yang melakukan itu, atau di depan membicarakan baik di depan kita, tapi di belakang kita ternyata menjelekkan kita, dan itu rasanya luka gitu, rasanya perih yang mungkin teman-teman pernah lah merasakannya gitu ya. Ya saya juga pernah nih merasakan yang namanya dikhianatin sama orang yang saya percayai sepenuhnya gitu. Saya juga pernah merasakan ini gitu ya. Terus yang kelima itu adalah luka yang ditinggalkan oleh orang yang kita cintai atau kita sayangi. Berbeda sama fase masa remaja, ditinggalkan yang masa remaja ini ya masih cinta-cinta monyet lah ya. Masih ya sudah lah. Tapi kalau yang fase dewasa, ini adalah luka yang mungkin dirasakan oleh teman-teman yang masuk pada proses pernikahan biasanya. Pada proses pernikahan sudah menyiapkan satu hal, sudah menyiapkan dua hal,
sudah menyiapkan apapun itu yang mungkin harus disiapkan saat fase pernikahan, menjelang pernikahan, tapi ternyata pernikahannya gagal dan kemudian akhirnya itu menjadi luka yang mendalam buat dirinya masing-masing. Tapi ada juga luka yang mungkin sudah masuk pada fase pernikahan, lalu memilih jalan berpisah karena nggak ada lagi yang bisa diperbaikin gitu. Satu-satunya cara adalah dengan berpisah, walaupun mengorbankan anak, mengorbankan orang sekitar, mengorbankan orang tua, bahkan mengorbankan diri sendiri. Mungkin salah satu jalan yang perlu ditempuh adalah dengan cara perceraian. Ya mungkin itu jalannya, dan itu juga menjadi luka. Nah, bagaimana tuh cara kita bisa melewati fase-fase luka itu? Tadi kan sudah saya bilang ya, lukanya tuh macam-macam. Ada luka yang mungkin kecil, ada luka yang mungkin besar, lama sembuhnya atau cepat sembuhnya. Ada luka yang mungkin itu masih kecil tapi sampai sekarang masih ada, bertahun-tahun dibiarkan luka itu masih ada. Ada juga yang lukanya itu besar sekali dan lukanya masih ada sampai sekarang, belum disembuhi, bahkan diperhatikan juga enggak. Nah, jangan sampai setiap luka yang hadir dalam diri kita itu dibiarkan sampai akhirnya menjadi membusuk dalam hati kita. Dan itu akhirnya itu kita sama sekali bukan orang yang menyayangi diri kita sendiri. Padahal salah satu cara biar kita bisa menata hidup ini dengan indah adalah dengan cara mencintai diri sendiri. Gitu. Bagaimana kita bisa mencintai orang lain kalau kitanya nggak mencintai diri kita sendiri? Oke? Nah, sekarang macam-macam luka itu pasti teman-teman pernah merasakannya. Sebelum saya pengen masuk apa yang harus kita lakukan untuk menyembuhkan luka itu, saya pengen menyebutkan dua hal dulu. Yang pertama adalah bagaimana cara Allah menyayangi hambanya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara Allah mendatangkan pelangi untuk siapapun yang pernah mendapatkan luka itu. Oke, yang pertama dulu ya, bagaimana cara Allah menyayangi hambanya. Saya akan bacakan beberapa poin. Ketika Allah menyayangi hambanya, saya akan bacakan. Mungkin teman-teman silahkan bisa didengarkan ya dengan baik-baik, dengan pelan-pelan. Saya akan bacakan. Saat seorang hamba meminta kekuatan, maka Allah akan memberikan kita kesulitan. Untuk apa? Untuk menjadikan kita lebih kuat. Saat kamu meminta kemampuan, dan Allah akan memberikan kamu masalah. Untuk apa? Untuk bisa kamu pecahkan. Kemudian saat kamu meminta kemakmuran, dan Allah akan memberikan kamu otak untuk berpikir, dan kamu bisa memecahkan semua masalah-masalah itu. Kemudian yang selanjutnya, ketika kamu meminta keberanian untuk melakukan sesuatu, maka Allah justru akan mendatangkan kamu rintangan yang seharusnya akan kamu bisa lewatin. Selanjutnya, ketika kamu meminta cinta, justru malah Allah memberikan kamu itu kepahitan. Biar apa? Biar Allah yang langsung bantu untuk menghadapi kepahitan itu. Lalu ketika kamu meminta pertolongan, maka Allah akan memberikan kesempitan. Untuk apa? Untuk kita sadar bahwa hanya Allah tempat untuk meminta pertolongan. Dan ketika kamu tidak menerima apa yang kamu inginkan, maka Allah akan selalu memberikan apa yang kamu butuhkan. Dan selanjutnya, ketika kamu tidak menerima apa yang baik bagimu, baik menurut kamu, maka Allah akan mendatangkan yang terbaik untuk kamu. Kadang-kadang ya, kita sebagai manusia, kita hanya tahu apa yang ada di depan mata kita, fisiknya. Tapi sebetulnya ada satu bongkahan besar di balik itu semua yang sudah Allah persiapkan untuk kita. Caranya gimana? Hanya bisa fokus ke apa yang sudah Allah berikan ke kita. Kalau kita nggak fokus sama apa yang Allah berikan ke kita pasti akan suuzon. Ini kok bisa begini terus hidup saya, kok bisa begini, kok bisa saya bisa mendapatkan luka yang seperih ini, gitu. Itu pasti suuzon sama Allah tuh pasti akan hadir tuh. Tapi kalau kita husnuzon sama apa yang sudah Allah beri, pasti kita bisa mendapatkan surprise dari Allah, hadiah terbaik dari Allah. Dan itu bongkahan besar itu akan kita dapati dengan hati yang lapang, gitu ya. Jadi kalau kita dapat masalah, bukan seuzon dulu sama kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu, kenapa Allah seperti ini. Tapi yang harus kita lakukan adalah
ya Allah terima kasih sudah memberikan saya ini, ya Allah terima kasih sudah memberi ini, ya Allah terima kasih sudah memberikan itu. Biar apa? Karena sesungguhnya Allah mengetahui apa yang baik buat kita, dan kita hanya mengetahui apa yang fisik di luar kita. Oke? Dan selanjutnya kita akan juga belajar bagaimana Allah mendatangkan pelangi untuk siapapun yang pernah merasakan luka, atau siapapun yang masih merasakan luka itu. Bagaimana Allah mendatangkan pelangi untuk kita semua. Saya akan bacakan juga. Saat kamu meminta pada Allah setangkai bunga yang segar, maka Dia akan memberikan kamu kaktus yang berduri. Saat kamu meminta pada Allah binatang yang mungil dan cantik, justru Allah malah mendatangkan kamu ulat bulu yang seram, yang mungkin menggelikan bagi sebagian orang. Saat kamu sedih, protes, kecewa, betapa tidak adilnya hidup ini, lalu kemudian justru kaktus yang tadi Allah berikan untuk kita justru malah berbunga dengan bunga yang sangat indah. Dan justru ulat bulu yang tadi diberikan kepada kita akan menjadi kupu-kupu yang sangat cantik, bahkan lebih cantik dari apa yang kita minta. Kadangkala Allah menghilangkan matahari sekejap, kemudian Dia datangkan pula gemuruh dan petir yang menyambar, hingga kita menangis mencari di manakah mentari. Ternyata Allah bukan menghadiahkan kita hanya sekedar mentari yang terang, tapi Allah juga justru menghadiahkan kita pelangi yang sangat indah setelah hujan tadi. Itulah jalan Allah, karena semuanya insya Allah akan indah pada waktunya, menurut Allah, versinya Allah, versi terbaiknya Allah. Jadi cara Allah itu memberikan kita surprise adalah memberikan kita kesulitan demi kesulitan demi kesulitan demi kesulitan demi kesulitan. Untuk apa? Untuk Allah siapkan pelangi untuk kita semuanya. Makanya biar kita bisa selesai nih masalah luka yang sudah pernah kita dapat dalam hidup kita, kita husnuzon bahwa nanti akan ada pelangi yang sangat indah. Nanti akan indah pada waktunya. Oke? Jadi sebelum menyelesaikan semua luka-luka itu, yang saya pengen ajak buat teman-teman semua adalah bagaimana mindset kita, bagaimana cara berpikir kita, bahwa ini semua adalah kehendaknya Allah. Biar apa? Biar kita lapang dulu nih. Ya, karena kalau hati kita udah lapang, kalau hati kita udah, pikiran kita sudah tenang, kita akan menerima luka itu dengan mudah. Kalau contohnya seperti ini. Teman-teman sedang bersepeda, kemudian sepeda itu teman-teman laju dengan sangat kencang, sekencang mungkin, sampai akhirnya jatuh dari sepeda itu dan akhirnya lutut kita luka. Ketika lutut kita luka dan kita panik waktu itu, nggak menghadapinya dengan tenang, justru apa? Kita akan oleng, mungkin mengobatinya dengan nggak tahu dengan obatnya apa, yang penting diobati, entah itu baik atau buruk buat luka kita. Karena kitanya panik, kita nggak tenang gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah melaju dengan sangat kencang dan akhirnya jatuh, menangis, silahkan menangis gitu. Menangis sekencang-kencangnya, nggak apa-apa menangis, asalkan itu membuat tenang. Dan ketika hati kita sudah tenang, ketika pikiran kita sudah tenang, maka obatilah luka itu dengan obat yang itu baik untuk luka kita, gitu ya. Jadi sebelum kita pengen masuk bagaimana cara kita mengobati luka-luka itu adalah dengan cara pikiran kita tenang dulu nih, hati kita tenang dulu nih. Mau menangis kencang-kencangnya biar itu bikin kita tenang, silakan aja gitu. Mau menangis kuat tenaga, sekuat mungkin sampai orang lain mendengar, silakan aja gitu. Yang penting asalkan itu bisa membuat kita tenang, gak apa-apa, gak masalah. Setelah itu baru kita obati sama-sama lukanya. Nah, sekarang adalah bagaimana cara mengobati luka itu semua. Bagaimana cara mengobati luka itu semua? Saya akan memberikan beberapa poin nih buat teman-teman semua nih ya. Yang pertama tadi ya adalah menerima luka yang hadir dalam hidup kita itu adalah sebuah kepahitan atau sebuah proses pendewasaan buat kita. Jadi salah satu cara biar kita mengobati semua luka ini adalah terima luka itu. Bukan dilupakan, bukan dihapus memori buruknya, enggak. Justru terima luka itu dengan lapang. Oh, ternyata saya pernah ditinggalkan dengan orang yang saya sayangi. Ternyata saya pernah merasakan rasanya
Dikhianati oleh orang yang saya percaya, dikhianati oleh sahabat saya, dikhianati oleh orang yang dia adalah panutan saya mungkin. Jadi itu adalah semua makhluk Allah. Semua pasti pernah menyakiti gitu. Kita pun mungkin pernah menyakiti orang tanpa kita sadari. Tapi ketika luka itu kita disakiti oleh orang, terima itu semua. Terima itu semua sebagai proses pendewasaan. Bukan dilupakan, bukan dihapus memori itu, tapi terima itu sebagai proses pendewasaan kita. Terima itu sebagai proses, kalau itu adalah proses jalan hidup kita seperti itu. Terima itu semua. Karena kalau kita sudah nggak menerima apa yang terjadi dalam hidup kita, ya kita nggak akan bisa sembuh dari luka itu. Jadi yang pertama adalah terima dengan lapang kalau kita pernah merasakan luka itu. Oke? Terus kemudian yang kedua, bagaimana cara kita menyembuhkan luka itu adalah dengan cara maafkan diri sendiri. Maafin diri teman-teman masing-masing. Maafin diri kita yang dulu pernah mengambil fase dengan hawa nafsu tanpa persetujuan Allah, atau mungkin sudah persetujuan Allah mungkin ya. Tapi ya mungkin Allah pengennya seperti itu gitu. Tapi yang paling penting adalah maafin diri sendiri. Maafin semua yang pernah terjadi dalam hidup kita. Maafin diri kitanya nih, maafin ya. Karena ya ini adalah kita gitu. Kita mungkin pernah mengambil keputusan yang itu kita nggak tahu keputusan itu baik atau enggak buat kita. Tapi maafin diri kita sendiri. Maafin semuanya. Maafin diri kita yang mungkin dulu teman-teman merasa kenapa saya bodoh banget pernah seperti itu. Gitu ya. Jadi maafin diri sendiri. Kemudian yang ketiga, ini adalah poin penting buat teman-teman yang harus teman-teman rasakan dan teman-teman harus lakukan bahkan ya. Karena kalau ini nggak dilakukan, sedikit kemungkinan lukanya itu akan sembuh dengan cepat. Tapi kalau ini dilakukan, teman-teman akan merasakan kesembuhan dengan cepat. Dan bahkan mungkin cepat mengeringnya juga itu lukanya. Apa kira-kira? Maafin orang yang pernah melukai kita. Seberat apapun luka yang pernah ditorehkan ke dalam hidup kita, ke dalam hati kita, maafin. Bahkan kalau bisa hubungi dia, telepon atau WhatsApp ya, atau sudah jaris putus komunikasi, coba cari dan maafin. Saya sudah memaafkan kamu. Atau dia minta maaf, maafin. Sebelum dia minta maaf, maafin semuanya. Karena salah satu cara untuk kita bisa sembuh dari luka itu adalah dengan merelakan kalau dia pernah menyakiti kita. Maafin semuanya. Mungkin dia sedang ini, mungkin dia sedang ini, maafin. Kalau kita sudah mudah untuk memaafkan orang lain, maka Allah juga akan mudah memaafkan apa yang pernah kita lakukan, baik itu dosa yang pernah kita lakukan atau apapun itu pernah kita lakukan yang mungkin Allah gak suka, Allah akan mudah memaafkan kita. Jadi yang ketiga, kalau teman-teman lakukan ini, percaya deh, teman-teman akan mudah cepat tuh sembuh lukanya tuh. Jadi terima itu semua, terima kalau dia yang pernah menyakiti kita. Setelah kita menerimanya, maafin dia. Oke. Kemudian terakhir adalah yang paling pentingnya adalah berdamailah dengan itu semua. Oke, berdamailah dengan luka itu karena saat ini setelah teman-teman mendengarkan video ini ya, adalah waktunya untuk teman-teman menatap hari esok yang justru lebih baik. Oke. Hari ini mungkin berat, besok mungkin lebih berat, tapi lusa akan indah. Jadi berdamailah dengan itu semua, berdamailah dengan diri teman-teman, berdamailah dengan orang yang pernah menyakiti teman-teman, dan berdamailah dengan keadaan, berdamailah dengan pikiran yang tenang, berdamailah dengan hati yang lapang. Dan cara berdamai yang paling tepat adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.